Baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remas Nokas. Saya mahasiswa Universitas Muhammad Kupang dan prodi yang saya ambil pendidikan sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya ditempatkan di kelas D dan saya sekarang sudah memasuki berada dalam semester 2 sementara menempuh semester 3. Dengan adanya video ini kami ingin melengkapi tugas mata kuliah teori sosiologi klasik. Dan video ini juga kami akan memberikan pendapat kami atau penjelasan kami tentang pendapat para pemuka sosiologi. Yang berikut saya akan menjelaskan beberapa pendapat para pemuka sosiologi. Dan di sini yang saya ambil ada 3 tokoh yang terdiri dari Lester Ward, Ferdinand Antonius, dan Philip Ferrero Pareto. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendapat Bapak Lester Ward. Berikut saya akan membacakan materinya dulu. Lester Ward merupakan salah satu tokoh pelopor sosiologi di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah membentuk suatu sistem sosiologi yang akan menyempurnakan kesejahteraan umum manusia. Baik, saya akan menjelaskan sedikit pemahaman dari saya. Lester Ward, tujuan utama Bapak Lester Ward adalah membentuk suatu sistem yang akan menyempurnakan kesejahteraan umat manusia. Atau tujuan utama Bapak Lester Ward, beliau berencana untuk menyempurnakan kesejahteraan umum manusia sehingga manusia bisa hidup dengan damai dan harmonis. Mungkin itu dari penjelasan saya tentang tujuan utama Bapak Lester Ward. Dan beliau juga bertujuan untuk membentuk suatu sistem sosiologi yang akan menyempurnakan kesejahteraan manusia, atau suatu sistem materi yang akan menyempurnakan kesejahteraan umum manusia, atau bagi kesejahteraan seluruh manusia. Mungkin itu tujuan Bapak Lester Ward dan sedikit penjelasan saya mengenai pendapat Bapak Lester Ward yang ingin membentuk suatu sistem sosiologi yang akan menyempurnakan kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat setempat. Yang kedua, saya akan menjelaskan lagi tentang pendapat Bapak Ferdinand Antonius. Ferdinand Antonius membagi kelompok sosial menjadi 2, yaitu Gemeinschaft dan paguyuban. Beliau berpendapat bahwa walaupun sama-sama kelompok sosial, tapi keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan yang cukup signifikan. Paguyuban adalah suatu perkumpulan yang bersifat keluarga. Beliau menjelaskan bahwa walaupun keduanya sedikit berbeda, tapi bertujuan yang sama. Dan kemudian Bapak Ferdinand Antonius juga berpendapat bahwa berbicara tentang paguyuban adalah suatu perkumpulan yang bersifat keluarga, atau suatu persamaan atau kebersamaan yang di dalamnya masih bersifat keluarga atau masih berada dalam status hubungan darah. Dan beliau juga mengatakan bahwa walaupun sama-sama kelompok sosial, tapi keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, atau kedua instansi tersebut memiliki sedikit perbedaan atau memiliki perbedaan memang hampir sama, tapi beliau berpendapat bahwa memang status kedua masalah sosial atau instansi sosial ini bertujuan atau sifatnya sosial, tapi keduanya masih memiliki perbedaan yang cukup signifikan atau cukup serius.
mungkin itu penjelasan saya tentang Ferdinand Antonius, Bapak Ferdinand Antonius. Yang kedua saya akan menjelaskan lagi tentang pandangan Bapak Vilfredo Pareto atau pendapat Bapak Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto dalam penelitiannya ia mendemonstrasikan bahwa 80% produk cacat diperoleh dari 20% masalah dalam produksi yang kemudian dapat ditingkatkan pada dasarnya. Prinsip Pareto yang mengedepankan aset terbaik dalam suatu entitas secara efisien untuk memberikan nilai yang maksimal. Berikut saya akan menjelaskan tentang pendapat Bapak Vilfredo Pareto atau materi Bapak Vilfredo Pareto. Bapak Vilfredo Pareto berpendapat bahwa 80% manusia yang cacat atau yang maksudnya 80% kecacatan diperoleh dari keturunan atau gen yang dihasilkan. Beliau berpendapat bahwa 80% produk cacat diperoleh dari 20% masalah dalam produksi. Contohnya seperti saudara-saudara kita yang mungkin sudah cacat atau mungkin dengan masalah atau kecelakaan saja cacat. Tapi di sini yang dimaksud dengan Vilfredo Pareto adalah kecacatan dari awal atau dari keturunan atau hasil produksi. Berbicara tentang hasil produksi atau hasil gen, mungkin di situ dihasilkan dari turun temurun atau keturunan. Contoh seperti ayah atau ibu kandung individu memiliki keturunan yang mungkin di dalamnya ada yang cacat, bayi neneknya ada yang cacat, atau memiliki kekurangan fisik maupun kecacatan jiwa. Di situ yang disebut dengan 20% masalah produksi atau masalah gen yang dihasilkan sehingga menyebabkan kecacatan pada kehidupan manusia. Dan Bapak Vilfredo Pareto juga menyatakan bahwa pada dasarnya prinsip Pareto yang pada dasarnya suatu entitas secara efisien untuk memberikan nilai yang maksimal. Bapak Vilfredo Pareto juga menyatakan bahwa kita sebagai orang yang mempelajari tentang ilmu sosial, kita juga tidak perlu membeda-bedakan di antara sesama kita manusia. Mungkin sama kita yang lain ada yang kecacatan fisik maupun jiwa serta mental. Situ kita juga harus memberikan kesetaraan atau pelayanan yang bersetara atau yang berjalan dengan sama. Dan kita juga diharapkan untuk memberikan efisien atau perhatian yang bisa mengembangkan semangat individu tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang membahas lagi tentang pendapat Bapak Vilfredo Pareto tadi. Beliau berpendapat bahwa 80% dari 20% kecacatan dialami dari keturunan. Mungkin sekian banyak kecacatan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Mungkin dialami dari keturunan mungkin dialami oleh keturunan atau reproduksi. Dan berbicara tentang reproduksi di dalamnya mungkin menyinggung tentang turun temurun ya, yang turun temurun. Contohnya seperti keturunan bapak atau ibunya yang
pernah memiliki kecacatan mungkin dari abad ke abad turun temurunnya, atau para orang tua memiliki kecacatan atau kecacatan fisik maupun mental serta jiwa, sehingga bisa menyebabkan kecacatan secara turun temurun antara kecacatan fisik maupun jiwa. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya atas nama Remus Nokas. Saya mohon maaf jika penjelasan saya dari materi-materi di atas sedikit menyinggung hati saudara-saudara, atau mungkin penjelasan saya tadi tidak sesuai dengan materi tersebut. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.